Aku Tia, tadi aku habis nonton podcast tentang Poltekip dan Poltekim. Daripada kita tanya-tanya tentang apa aja sih isi akademik itu, kita tanya langsung ya sama Pak Ali yang kebetulan udah pernah jadi panitia akademik tersebut. Ayo ikut kita yuk. Yuk ikut kita ke ruangan Pak Ali. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Tia. Iya. Mana kabar? Baik, Pak. Ya, silakan. Ya. Ada tumben. Ya. Ada apa nih? Jadi gini, Pak. Tadi Ya. kan kebetulan saya habis tonton nih podcast Bapak tentang akademik Poltekip dan Poltekim. Yang kemarin itu ya? Betul. Jadi saya tuh tertarik nih, Pak. Mau tahu sejauh mana sih untuk tahapan-tahapannya, untuk penerimaan akademik Poltekip dan Poltekim, Pak. Iya, kemarin video itu dimaksudkan untuk teman-teman yang adik-adik kita yang mau mendaftar sebagai Poltekip-Poltekim gitu ya. Karena kan informasi yang seperti itu perlu disampaikan. Betul. Untuk mereka lebih siap gitu ya dalam rangka mereka mengikuti seleksi-seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi pertanyaannya terkait dengan seleksinya nih, ada tahapan seleksi ya. Tahapannya biar kita semua tahu nih Pak untuk menjadi akademiknya. Ya, kebetulan beberapa kali seleksi saya sendiri dipercaya bersama teman-teman tentunya menjadi panitia gitu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman saya saja ya gitu ya, dari sisi saya nih gitu ya. Untuk bahan lah paling tidak bagi adik-adik kita yang akan menjadi peserta calon taruna-taruni di Poltekip-Poltekim. Kalau berbicara terkait dengan seleksi, sebetulnya ada dua besar, yaitu seleksi yang sifatnya pendahuluan lah, boleh dikatakan begitu, dan kedua seleksi lanjutan. Yang seleksi yang utamanya itu, yang pendahuluan itu adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD, atau dikenal teman-teman lebih kenal dengan CAT gitu ya. Nah, kemudian ada ketiga seleksi yang masuk ke dalam seleksi seleksi lanjutan, yaitu seleksi kesehatan, kemudian seleksi psikotes, kemudian ada seleksi wawancara dan pengamatan fisik juga ada di situ gitu. Jadi ada satu lagi seleksi kesamaptaan, Jadi dari kesehatan, kesamaptaan, psikotes, kemudian seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Nah itu. Jadi 6 tes itu harus dilalui itu oleh mereka. Salah satunya Pak, misalnya gagal salah satu tuh. Oh ya, sistemnya gugur. Jadi semua. salah satu dia nggak terpenuhi, katakanlah passing grade-nya tidak terpenuhi, maka dia gugur. Jadi setiap tahapan itu adalah sistemnya gugur lah gitu, seperti itu. Jadi kira-kira sebelum mengikuti akademik ini Pak, para peserta taruna-taruni ini harus melengkapi persyaratan apa sih Pak? Iya, jadi kalau dihitung tadi dari 6 seleksi ya, 6 tahap seleksi, pertama kan mereka seleksi administrasi. Tentunya ini seleksi administrasi ini banyak juga yang gugur di situ. Rata-rata mereka itu tidak teliti biasanya gitu ya. Kalau kita lihat berkas yang dimintakan, contoh misalnya, sebetulnya kelihatan mungkin sepele. Misalnya ada surat pernyataan di pengumumannya harus ditempel matre, misalnya 10.000 itu tidak ditempel matre, itu bisa gagal, bisa digagalkan karena apa? Yang dilihat oleh panitia adalah ketelitian seseorang, kemudian kecermatan seseorang, dan ketaatan seseorang gitu ya. Itu juga sudah mulai dinilai itu dari situ. Kadang juga ada misalnya disuruh buat surat pernyataan, 6 surat pernyataan misalnya, hanya dibuat 5, itu juga tidak boleh. Nah itu oleh karena itu teman-teman nih untuk selanjutnya, baik yang sudah mendaftar pada tahun ini ataupun nanti, karena tiap tahun itu selalu dibuka. Tolong teliti apa yang dimintakan oleh panitia yang di pengumuman itu, ya dilengkapi sesuai dengan itu, karena itu sangat berpengaruh seperti itu. Itu banyak yang
gagal karena kurang ketelitian gitu, atau nanti berkasnya yang diupload kurang, misal seperti itu juga pernah terjadi gitu. Atau fotonya yang diminta latar belakang merah misalnya itu dikirim latar belakang lain, karena di situ dinilai juga gitu apa seseorang itu teliti atau tidak, kemudian patuh atau tidak, kan itu juga bisa dilihat dari situ gitu. Betul. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, masuk ke seleksi kompetensi dasar gitu, atau yang dikenal dengan CAT. Ini biasanya diselenggarakan dengan bekerja sama dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Itu soalnya biasanya tuh banyak sih sekarang tuh udah banyak di internet, bahkan sekarang itu banyak orang mengadakan bimbel-bimbel seperti itu. Nah, kalau CAT ini teman-teman rata-rata tuh harus mempersiapkan baik fisik maupun mental, selain intelektualnya ya tentunya itu. Karena nanti banyak kejadian pada saat CAT itu orang akhirnya jatuh, drop gitu ya, karena mungkin diporsir terus untuk belajar. Nah, di CAT ini biasanya yang ada tiga kategori soal di sana. Biasanya CAT itu, Mbak Tia. Jadi 3 kategori soal itu biasanya yang dinilai itu adalah tes wawancara kebangsaan atau TWK gitu. Kemudian ada tes intelijensia umum, kemudian tes karakteristik kepribadian atau TKP. Jadi biasanya BKN itu ada sekitar 100 soal dan dibagi-bagi menjadi, misalnya tes kebangsaan itu ada 30 soal biasanya gitu ya setiap tahun tuh. Kemudian tes intelijensia umum 35 soal, dan tes kepribadian atau TKP itu ada 35 soal, jadi 100 soal. Setiap tahun tuh selama ini saya pantau tuh rata-rata sama gitu. Untuk waktu pengerjaannya, Pak? Waktu pengerjaan itu biasanya memakan waktu, biasa dikasih 90 menit atau 1,5 jam. Nah, ini biasanya teman-teman tuh ada yang bingung gitu. Ada yang bilang suruh mengerjakan yang mudah-mudah dulu, suruh mengerjakan yang susah dulu, atau mengerjakan yang kira-kira bisa dia kerjakan dulu, banyak lah. Nah, pada prinsipnya adalah dari 90 menit yang disediakan waktu, alokasi waktu itu seharusnya mereka bisa memanfaatkan, karena waktunya ini nggak bisa ditolerir, begitu selesai maka nggak bisa lagi diisi gitu ya. Memang yang perlu diperhatikan, rata-rata orang nanti terpaku pada waktu mengerjakan tes intelijensia umum itu, di situ ada perhitungan-perhitungan tuh biasanya kayak matematik dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang perlu disampaikan kepada teman-teman, hati-hatinya begini, karena masing-masing jenis soal tadi, TIU, TWK, dan kemudian TKP ya, itu mempunyai passing grade masing-masing. Jadi yang mengeluarkan passing grade itu adalah Menpan RB, yang nantinya sampai saat ini sih untuk tahun ini belum keluar ya berapa passing grade-nya. Nah, ini setiap passing grade itu harus lolos gitu. Misalnya ini contoh saja, misalnya di TIU-nya dipatok 70 misalnya gitu, dia harus 70 atau lebih. Kalau dia kurang, maka dia tidak lolos passing grade namanya gitu. Nah, ini juga karena banyak yang mendaftar, biasanya setiap tahun tuh ribuan yang mendaftar. Sehingga kita kan harus menseleksi gitu ya. Tidak pengennya sih semua kita terima gitu, pengennya, tetapi harus diseleksi juga karena keterbatasan. Untuk tahun ini kan kita menerima masing-masing Poltekkip 300 orang, kemudian Poltekkим 300 orang. Nah, ini juga kadang-kadang ada timbul pertanyaan, loh saya sudah lolos passing grade tapi kok nggak lulus gitu. Bukannya nggak lulus, sebetulnya setelah lolos di passing grade kita juga meranking lagi. Nah, makanya passing grade-nya lolos misalnya sekian ribu orang gitu ya, maka yang dibutuhkan misalnya, bukan dibutuhkan, kita ambil misalnya 3 kali formasi gitu ya, maka kita akan
ambil 3 kali formasi. Kalau yang lolosnya banyak, misalnya 3 kali formasi berarti kan dari 2 Poltekim ini 1.800 gitu ya, 1.800 orang. Nah dari 3 kali formasi itu kemudian yang lolos misalnya gitu ada 2.000 orang gitu. Loh maka kita ranking lagi dari 1 sampai 300 di Poltekim, 900 ya, artinya 3 kali formasi. Di Poltekim juga begitu, sehingga yang tadinya yang 100 misalnya itu ya dengan berat hati itu juga tidak dapat mengikuti seleksi berikutnya kan gitu. Nah itu sering terjadi, dan yang sering terjadi juga di adik-adik ini pada saat mengerjakan itu banyak yang grogi gitu ya. Saya pernah lihat beberapa kali kunjungan juga onsite di BKN Jakarta, kalau saya pernah lihat itu biasanya macam-macam tuh kasusnya. Ada yang sudah ngisi semuanya, udah banyak, udah tinggi, kemudian mau terakhir waktu dia betulin gitu, dibenerin lagi, dia koreksi gitu. Akhirnya dia nilainya turun gitu karena salah yang dibenerin kan gitu. Ada juga yang bagus dan lain sebagainya. Nah ini semua tergantung ke teman-teman, karena nilai CAT ini langsung bisa dilihat, dan kalau ada yang ngantar gitu, ada orang tuanya atau siapa saudaranya yang ngantar bisa melihat. Bahkan bagusnya lagi di BKN itu pada saat ada tes CAT itu bisa dipantau di YouTube. Jadi kita bisa di rumah bisa lihat juga, oh misalnya anak kita, saudara kita, adik kita sudah sampai mana. Nah, dan ini bisa kelihatan gitu, mereka sudah nilainya berapa, bisa ranking berapa, di situ bisa kelihatan, dan itu sangat transparan. Nah itu di seleksi yang umum ya, seleksi yang kedua gitu. Jadi setelah itu ada lagi 4 seleksi yang harus dilalui Mbak Tia gitu. Ya. Jadi gimana nih Pak supaya para taruna-taruni ini bisa lolos gitu, kiat-kiatnya apa sih Pak? Ya yang tadi yang dua itu ya tadi, nanti yang 4 lagi kita coba kasih bukan tip lah, kasih pengalaman saya melihatnya gitu ya. Jadi pertama terkait dengan seleksi administrasi dan CAT tadi, tentunya persiapan diri memang menjadi penting. Kalau yang administrasi lebih kepada ketelitian, berkas-berkasnya gitu dibaca benar gitu. Misalnya persyaratan juga dimudahkan, sangat dimudahkan. Misalnya orang yang lulusan baru belum ada ijazah bisa pakai surat keterangan lulus, misal seperti itu. Yang belum ada KTP tapi ngurus bisa surat keterangan sudah dalam pengurusan, misal seperti itu dan lain sebagainya. Makanya di seleksi administrasi butuh ketelitian. Kemudian di CAT ya, kalau saya sih menyarankan kepada teman-teman untuk lebih banyak latihan. Latih sekarang itu banyak soal-soal di internet gitu ya. Bahkan BKN sendiri membuka ada di internet juga, dia buka latihan soalnya gitu. Nanti tolong di layar nanti ditampilkan websitenya ya, nanti kita tampilkan sehingga teman-teman bisa buka nanti di situ untuk latihan. Kemudian ada ya bimbel-bimbel juga ada, ya itu bagus juga. Saya pikir sekarang tuh lebih dimudahkan teman-teman, karena di internet itu banyak sekali kumpulan soal-soal gitu. Nah kalau bisa cari soal-soal yang ada keterangan bagaimana cara mengerjakannya itu. Jadi karena kan nggak mungkin soalnya sama nanti pada saat ujian. Jadi bagaimana sih cara mengerjakan soal TWK, TIU dan TKP misalnya seperti itu. Nah itu dua tahap awal yang harus dilalui. Kemudian ada seleksi lanjutan, ada 4 lagi, yaitu tadi yang saya sebutkan, ada seleksi kesehatan, seleksi kesamaptaan, kemudian psikotes, dan terakhir adalah wawancara, kemudian keterampilan dan pengamatan fisik. Nah kalau ini kita satu-satu kita bahas ya. Boleh Pak, biar pada paham Pak. Iya, nih kemudian yang seleksi berikutnya setelah kita para calon taruna dan taruni lulus di seleksi 1 dan 2, kemudian akan lanjut ke seleksi kesehatan. Nah seleksi kesehatan ini ditangani oleh tim-tim dokter biasanya gitu. Nah yang perlu diperhatikan, kalau ini selama saya memantau lah sebagai panitia misalnya selama ini, yang perlu diperhatikan adalah kesiapan teman-teman dalam mengikuti tim seleksi kesehatan gitu ya. Nah pertanyaannya apa aja sih biasanya kan gitu ya. Betul. Ya biasanya seleksi kesehatan itu
normatif seperti kesehatan yang lain gitu ya. Nah, karena ada tahun kemarin ada COVID, tahun ini mungkin gitu agak sedikit berbeda ya. Biasanya dulu ada gigi gitu ya, tapi tahun kemarin tidak ada karena mungkin pertimbangannya itu tadi ya, adanya COVID dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah tim dokter pada tahun ini akan menerapkan pemeriksaan gigi juga. Tahun kemarin tidak ada. Nah, biasanya tes kesehatan itu pertama yang harus dilakukan adalah ikuti perintah pengumuman dari panitia. Misalnya pakaiannya apa, ikuti gitu. Jangan sampai ada nih kejadian nggak boleh pakai jeans misalnya. Dia pakai jeans itu nggak bisa, nanti disuruh pulang gitu, kesian gitu. Sepatu dipakai sepatu sendal misalnya gitu. Harus ikuti apa pengumuman itu, karena itu bagian dari, ini kan sekolah kedinasan dan tingkat kedisiplinannya tinggi dibanding sekolah lain ya. Jadi pengumuman yang ada di pengumuman resmi itulah yang diikuti. Nah, tes kesehatan biasanya pertama tuh waktu datang, selain sudah registrasi dan lain sebagainya, pasti diukur tinggi badan. Tinggi badan itu kalau tidak salah, nanti koreksi, tahun ini diterapkan 170 untuk pria dan 160 untuk wanita ya. Kemudian setelah tinggi badan, berat badan ideal juga ditimbang. Kemudian dari situ ikut kesehatan lain lah gitu ya. Misalnya mata itu biasanya tidak boleh minus, kemudian ada kelainan misalnya seperti itu ya, termasuk buta warna misalnya, itu dites juga. Nanti dikasih lihat warna-warna hurufnya. Biasalah tes buta warna itu nanti dikasih lihat. Kalau mata biasanya untuk minus lihat huruf jauh ya, seperti itu kalau seperti itu. Nah, ada kelainan itu tentunya tim dokter mempunyai privasi untuk menilai kesehatan mata peserta gitu ya. Setelah itu biasanya ada tes pendengaran gitu ya, telinga gitu ya, untuk mendengarkan suara atau apa, terus ya normal seperti yang lain lah. Misalnya ada fisik juga dites ya, badan biasanya nanti disuruh telanjang tuh, karena akan dilihat misalnya tato, tindik ya, laki-laki biasanya tindik, atau kecuali yang memang di adatnya ada juga kan adat orang itu misalnya di beberapa daerah yang laki ditindik ada juga gitu ya, atau perempuan tindiknya lebih dari satu juga ada gitu. Nah ini nanti ada kekhususan, biasanya ada surat keterangan yang diminta seperti itu. Kemudian fisik itu biasanya varises, kemudian kalau laki itu ada hernia atau tidak gitu ya. Kemudian tes normal yang lain lah, tes kesehatan. Kalau tes, ada pertanyaan nanti tes darah COVID atau HIV enggak gitu. Nah pada saat tes kesehatan awal itu tidak. Tetapi nanti pada saat sudah masuk, sudah diterima, itu akan dites lagi tuh kesehatannya. Diminta surat keterangan dari dokter, nanti periksa darah, kemudian HIV dan lain sebagainya. Itu dimintakan biasanya seperti itu oleh panitia. Nah, setelah tes kesehatan itu bukannya angka biasanya, tapi ada rekomendasi dokter, nanti di sana ada, oh ini misalnya ada wasir, misalnya gitu kan, ada varises, ada matanya ternyata buta warna. Nanti akan diputuskan oleh panitia yang memutuskan bahwa oh ini bisa diterima atau tidak. Nah, itu nanti diputuskan oleh keputusan panitia, biasa di dalam rapat kelulusan gitu ya. Nanti dilaporkan oleh tim dokter bahwa peserta yang tidak ada handicap atau halangan sama sekali kesehatannya sekian. Nah, nanti yang ada kesehatannya itu dibahas gitu, lolos atau tidak gitu. Nah setelah itu diumumkan. Nah hasil pengumuman kemudian setelah peserta tadi lolos dari tes kesehatan, diumumkan dia wajib mengikuti tes kesamaptaan. Dia berhak mengikuti tes kesamaptaan. Biasanya tes kesamaptaan ini kita bekerja sama dengan Polri, TNI, dan institusi lain lah di masing-masing daerah. Biasanya itu beda-beda Mbak Tia. Jadi kita biasanya bekerja sama ya sama mereka gitu. Nah apa saja sih kan gitu tes kesamaptaan ini, dia ada paling tidak ada bukan 4 sih, sebetulnya ada 2 kategori. Pertama Samapta A dan Samapta B. Samapta A itu lari 400 meter gitu ya. Biasanya kalau laki itu diharapkan lebih dari 6 gitu ya. 6 putaran. 6 putaran gitu ya.
atau perempuan 5 putaran udah cukup gitu. Nah, makin banyak sih makin bagus gitu ya. Lari ini ada nilai nantinya gitu. Karena yang paling besar tuh di lari biasanya. Ada Samapta A ini. Kemudian ada Samapta B. Samapta B ini ada 4, yaitu chinning atau kalau laki-laki itu pull up ya. Perempuan chinning gitu ya. Kemudian untuk sit up. Kemudian ada push up. Push up kalau wanita juga push up juga, cuma caranya beda gitu. Kemudian ada shuttle run. Shuttle run itu lari membentuk angka 8 gitu. Nah, masing-masing bagaimana caranya banyak di internet. Saya udah kita lihat di YouTube itu banyak. Nanti teman-teman adik-adik calon taruna itu tadi dari yang Samapta B tadi kan, dari chinning, push up, pull up, push up, kemudian shuttle run, silakan sebelum ikut Samapta lihat-lihat dulu bagaimana karena di situ ada cara ya. Misalnya shuttle run itu nggak boleh menyentuh tiangnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu diikuti. Apalagi sekarang tuh informasi itu sangat terbuka sekali kan gitu ya. Dan ini yang perlu disiapkan pada saat Samapta ini adalah kesehatan. Ya, biasanya pada saat tes atau seleksi kesamaptaan ini rekan-rekan atau adik-adik itu lebih morsir sebelumnya gitu. Karena ada lari mereka latihan lari terus gitu ya, sampai besoknya mau ke Samaptaan masih lari. Nah, ini sebetulnya hal yang kurang tepat menurut saya paling tidak. Kesiapan itu harusnya sudah dilakukan dari sekarang gitu. Mereka harus walaupun baru tes seleksi administrasi, tapi mereka sudah mulai aja lah olahraga lari. Karena kalau diporsir pada saat nantinya tes Samaptaan ini nggak akan bisa gitu. Karena harus latihan tuh, latihan fisik itu kan push up, pull up dan lain sebagainya gitu, lari apalagi. Nah, itu yang banyak ada beberapa teman-teman yang salah ketika mau tes baru latihan, sehingga nanti pada saat tes itu belum maksimal mereka gitu. Toh tidak ada ruginya sebetulnya pada saat ini dia latihan lari kan olahraga juga, mau lolos nggak lolos itu urusan lain kan gitu ya. Justru pas tes itu harusnya mereka lebih banyak istirahat ya Pak? Nah itu, jadi saya pernah bincang-bincang juga dengan teman-teman di Brimob, sebetulnya yang bagus memang beberapa hari setelah sebelum dilakukan itu mereka sudah istirahat gitu ya, kalaupun mau lari kecil lah istilahnya, tetapi mereka sudah biasa nantinya untuk lari 800 meter itu kan gitu. Nah teman-teman itu yang biasanya bukan kesalahan ya, mungkin kekurang tepatan gitu ya, diporsir kemudian itu, dan yang pasti harus fisiknya kuat. Pada saat Samapta tidur yang tidur yang cukup, kemudian sarapan. Ada juga kejadian di lapangan ada yang belum sarapan mereka, padahal mereka harus jalan pagi, memang pagi ya gitu, kemudian antri dan lain sebagainya dan lupa sarapan ataupun tidak sarapan dulu gitu ya, dia pikir itu, dan akhirnya pada saat lari pingsan gitu karena memang nggak kuat gitu ya. Tapi ada tim medis ya Pak? Oh iya, kita selalu sediakan tim medis dari semua dalam tahapan-tahapan itu kita selalu menyediakan tim medis apabila diperlukan, biasanya seperti itu. Nah untuk tes Samaptaan itu sih lebih kepada fisik ya, fisiknya harus prima lah seperti itu, karena harus menyiapkan tenaga ya. Satu juga biasanya juga ada yang memporsir di awal tuh, larinya bagus, kemudian nanti pada saat push up, pull up itu akhirnya udah habis tenaganya. Ada juga yang seperti itu. Bukan berarti nggak boleh ya, karena yang di tes Samaptaan ini nanti, di seleksi ke Samaptaan itu yang dinilai, semuanya itu ada nilai. Jadi yang diambil yang tertinggi tentunya gitu, nanti di ranking lagi gitu ya. Makin banyak dia lari, makin nilainya bagus gitu. Samapta A ini lebih besar nilainya gitu ya. Kemudian makin push up-nya banyak, dia makin bagus gitu. Tapi ada biasanya ada batas minimalnya ada gitu. Nah, nanti bisa dicarilah di Perkapori juga ada, biasa di internet, di YouTube banyak juga yang mengulas tentang itu gitu ya. Silakan teman-teman ini ngambil informasi dari mana saja, silakan seperti itu. Nah kemudian Mbak Tia, setelah tes kesamaptaan atau seleksi kesamaptaan masih ada dua lagi yang harus dilalui. Ini makanya
teman-teman yang ikut calon taruna ini memang harus mempersiapkan segalanya maksimal gitu, karena tesnya itu sampai 6 kali ya, 6 tahapan lah gitu. Nah setelah tes Samapta, mereka yang lolos harus atau wajib mengikuti tes psikotes. Ada seleksi psikotes. Biasanya psikotes itu dilakukan dua jenis gitu, ada psikotes tulis dan wawancara. Hanya saya tidak tahu tahun ini diadakannya ya, apakah tulis dan wawancara juga diadakan atau cuma tulis gitu ya. Nah kalau tes psikotes biasanya yang normal lah begitu ya, biasa psikotes biasa ada aritmatik, ada Kremler dan lain sebagainya. Nah kalau psikotes ini kan lebih, kalau saya menyarankan atau kepada adik-adik gitu ya, untuk banyak-banyak juga latihan, sama dengan tes CAT gitu. Karena makin banyak kita latihan, makin paham bagaimana cara mengerjakan soal-soal psikotes gitu kan. Nah itu di situ ada misalnya tes konsistensi kan ada gitu ya, pilihan ya tidak itu dilihat konsistensi kita, cara kita berpikir, kepribadian itu bisa dinilai di situ. Nah caranya bagaimana gitu kan untuk bisa lolos ya, lebih banyak latihan sebetulnya, lebih banyak latihan, cari informasi apa sih yang dinilai dari psikotes gitu. Nah yang saya sebutkan tadi kan sudah banyak tuh informasi itu di internet, tinggal diambil aja gitu, tinggal dibaca terus dan diterapkan, dan lebih banyak latihan. Saya sarankan latihan-latihan soal banyak gitu ya, beli buku-buku yang ada di toko buku ataupun di internet pun banyak soal-soal psikotes gitu ya, itu nggak ada masalah juga, karena nanti modelnya hampir sama biasanya seperti itu gitu. Nah setelah lolos di seleksi psikotes, tinggal seleksi akhir. Nah apa tuh seleksi akhir? Nah ini seleksi akhir yaitu seleksi wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Itu biasanya diadakan di pusat atau di kita di BPSDM. Nah biasanya kalau pengalaman saya dalam ikut dalam seleksi wawancara keterampilan fisik dan keterampilan itu, yang saya temukan si peserta itu biasanya grogi, tidak pede gitu, itu biasa yang kami temukan banyak kan begitu gitu. Sehingga ketika ditanya bingung gitu, kadang-kadang nanyanya itu dia mikirnya terlalu lama gitu. Nah itu mungkin karena grogi. Itu biasanya harusnya tenangin diri ya, biasa ngumpul waktu di bawah jangan terlalu tegang gitu, karena pertanyaannya itu biasanya bukan pertanyaan yang akademis banget gitu ya. Biasa kita kan biasa yang diwawancara tuh biasanya kita tuh sebetulnya kita menggali potensi yang ada si peserta. Kemudian ya tentu ada beberapa materi yang disampaikan, misalnya mengenai dasar negara, misalnya kayak Pancasila dan lain sebagainya, itu emang ada untuk pancingan pertanyaan. Itu yang saya temui biasanya peserta ketika kita tanya jawabannya cuma singkat. Nah itu sangat mempengaruhi nilai gitu loh. Misalnya kita tanya contoh gitu ya, kamu tahu Pancasila, cuma jawabnya tahu gitu. Nah itu kita sebetulnya harusnya lebih menjabarkan lagi gitu. Walaupun sebelum di stop oleh penanya atau panitia ya terus aja mereka jabarkan gitu ya, sampai dengan selesai menurut kemampuan mereka harusnya kan gitu. Nah itu yang sering saya temukan. Kemudian biasanya yang ditanya mengenai motivasi mengikuti itu ya, biasa itu ditanya. Dan beberapa pertanyaan yang sebetulnya kalau boleh dibilang nggak perlu dihafal gitu, tetapi lebih tadi menggali pewawancara nanti lebih menggali potensi diri peserta, biasanya seperti itu. Nah kemudian pengamatan fisik, apa yang dimaksud pengamatan fisik gitu, nanti kita lihat struktur badan, biasanya tuh bahunya miring atau enggak gitu kan, terus kemudian kakinya lurus atau ada, mohon maaf, ada kelainan atau tidak, tangan, karena ada tangan yang mohon maaf gitu ya, ada yang bengkok, patah dan lain sebagainya, itu ada catatan-catatan, bukan berarti itu nggak lolos, bukan gitu, tapi itu ya paling tidak agak mengurangi yang seperti itu gitu ya, karena kita juga ini kan sekolah kedinasan yang memang membutuhkan fisik gitu ya, jadi sehingga fisik itu juga kita lihat gitu.
Nah kemudian tato ya, tato juga dilihat gitu. Nah itu fisik itu dilihat semuanya gitu. Ada mohon maaf ada cacat atau tidak dan lain sebagainya itu atau kelainan atau tidak gitu. Dari situ bisa dilihat ke pengamatan fisik. Kemudian keterampilan. Nah ini satu keterampilan ini yang perlu juga disampaikan kepada teman-teman itu, tolong eksploitasi keterampilan mereka gitu, ekspresikan gitu. Misalnya contoh kalau bisa bela diri, kan bisa karate, taekwondo, silat dan lain sebagainya. Tolong nih buktikan juga dengan sertifikat, misalnya pernah dapat sertifikat karate sampai ban coklat misal seperti itu. Apalagi pernah mengikuti kejuaraan tingkat mana gitu kan. Paskibra misalnya itu pernah mengikuti paskibra di tingkat kabupaten kota atau provinsi dan lain sebagainya. Itu dibawa buktinya. Itu karena kalau kita ngomong aja kan kita bingung gitu kan, nilainya dari mana gitu kan. Nah itu dibawa saja buktinya. Kemudian keterampilan lain juga ditampilkan, olahraga, kesenian, apa aja gitu. Bahkan kalau bisa dilihat mungkin ada video-video dari BPSDM itu, ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang main musik, itu semuanya ditampilkan. Teman-teman ataupun adik-adik nanti bisa apa gitu, bilang bahwa bisa ini, nanti panitia atau yang pewawancara akan meminta gitu untuk mempraktekkan gitu ya. Nah itu banyak gitu, baik itu bela diri, kemudian olahraga, seni, budaya, lain sebagainya, puisi, itu banyak gitu. Kita akan lihat keterampilan itu. Dan paling penting adalah mungkin ya keterampilan bahasa ya, bahasa asing. Penguasaan bahasa asing menjadi perlu di zaman era modern seperti ini kan. Minimal bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa apapun yang bahasa asing, bahasa Perancis, Jerman, Belanda, kalau emang bisa ya itu ditampilkan. Syukur-syukur bisa aktif gitu, bisa langsung komunikasi dengan pewawancara dan lain sebagainya gitu. Nah itu menurut saya yang perlu juga teman-teman. Jadi 6 tahapan seleksi itu semuanya harus dilalui gitu. Karena sistemnya yang tadi, kalau kita tidak lolos di seleksi, salah satu seleksi ya sudah gugur gitu ya. Untuk tidak bisa lagi mengikuti seleksi yang berikutnya seperti itu. Jadi 6 seleksi itu harus dilalui. Pesan saya sih gitu, siapkan diri mental, fisik, kemudian pemikiran ya, intelektual, materi, substansinya gitu ya, substansinya yang dipersiapkan, percaya diri pasti gitu ya. Kemudian ikuti latihan-latihan. Yang CAT, psikotes itu lebih banyak latihan lebih baik. Kalau yang sifatnya fisik ya, fisik itu kesehatan, keterampilan, samaptaan, itu lebih disiapkan fisik dan mental gitu ya. Kalau yang awal kan seleksi administrasi lebih ketelitian yang harus dilihat. Semuanya harus berimbang semua, terutama pada saat nanti kesiapan untuk kesamaptaan itu berat, itu lari, push up, pull up, chinning dan lain sebagainya gitu. Itu tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman gitu. Baik Pak. Jadi ada hal lain nggak sih Pak yang mau disampaikan? Ya, sebetulnya yang perlu juga disampaikan kepada teman-teman nih, hal di luar yang seleksi ya, bahwa seleksi Poltekim di Kementerian Hukum dan HAM itu satu hal yang perlu diingat adalah kemampuan diri sendiri. Jangan percaya kepada orang lain yang menjanjikan bisa meluluskan, bisa bantu meluluskan, itu nonsen, nggak ada. Karena semua tahapan seleksi itu transparan dibuka. Apalagi teman-teman sekarang nih udah lebih maju. Mereka baru daftar terus dibikin grup WA gitu. Tiap angkatan saya lihat itu, sehingga tahu si A itu misalnya nilainya 40 gitu ya, si B itu 41. Ketika si A kok berubah nilai pasti tahu. Nah ini yang bagus di zaman era sekarang. Di samping Pak Menteri juga Pak Sekjen di Kementerian Hukum dan HAM ini sangat keras.
Kalau panitia main-main dipecat, benar itu. Dan itu bukan main-main gitu. Laporkan saja, ada misalnya orang bisa masuk menjanjikan sesuatu gitu, dilaporkan aja. Nggak segan-segan Pak Menteri, Pak Sekjen itu untuk memecat orang itu gitu. Nah, tentu dengan bukti ya gitu ya. Jadi pesan kita gitu, teman-teman para calon taruna-taruni ini percaya diri, siapkan diri aja untuk mengikuti masing-masing seleksi. Jangan percaya ada orang yang bisa menawarkan, bisa lolos dengan pasti gitu ya. Karena itu pasti cuma tebak-tebakan aja dia juga gitu. Betul. Ya kalau lulus ya iya gitu kan, dapat duit gitu kan. Kalau nggak lulus, oh ini belum atau segala macam alasannya kan seperti itu. Betul. Nah, be smart lah. Jadi lebih pintar karena percaya diri, kemudian akan kemampuan ya, persiapkan diri, belajar dengan baik, buat latihan-latihan dengan baik. Kalau perlu, kalau ada teman-teman yang sama-sama ikut seleksi, saling komunikasi, bikin latihan bersama, belajar dan lain sebagainya gitu. Ini akan menjadi lebih baik gitu. Dan jadi, kalau untuk semua ini harus sungguh-sungguh ya Pak? Iya, karena ya kalau saya ya berpandangan gitu, kita kan apalagi mohon maaf nih kalau sekarang kan kerja aja susah loh. Betul, ya betul. Untuk nyari kerja susah. Kalau ini kan dia sekolah udah pasti ujungnya jadi PNS gitu. Karena pada saat sekolah dia sebetulnya udah dapat NIP gitu kan gitu ya. Sekolah 4 tahun setara dengan S1, setelah itu dia bekerja baik Poltekkip nanti di pemasyarakatan, Poltekkip di imigrasi. Nah, ini menurut saya satu hal yang juga mempunyai nilai plus bagi teman-teman yang nantinya lolos di dalam seleksi Poltekkip dan Poltekkip ini gitu. Itu Mbak Tia. Terima kasih Pak atas segala penjelasannya untuk hari ini. Sama-sama Mbak Tia. Oke. Untuk para calon taruna-taruni Poltekkip dan Poltekkip harus mempersiapkan diri dari sekarang dan harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.